Assalamualaikum guys, selamat siang. Semoga pada hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Oh ya guys, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengeksplor selokan Mataram yang ada di Yogyakarta. Kenapa selokan Mataram? Ya, karena saya pribadi sangat mengagumi arsitek dari selokan Mataram dan saya sangat tertarik dengan sejarah. Apalagi selokan Mataram juga sangat vital fungsinya bagi pertanian yang ada di Yogyakarta, khususnya di daerah Sleman dan Bantul. Saat ini saya sedang berada di daerah Sleman, tepatnya di Kecamatan Seyegan. Ya, Kecamatan Seyegan, Kelurahan Marguluih, yang berada di sebelah selatan Sungai Mataram. Maka saya akan mengarah ke arah utara untuk menyusuri selokan Mataram itu sendiri. Dan ini adalah suasana di pedesaan atau perkampungan yang ada di Kelurahan Marguluih, Seyegan, Sleman. Mungkin bagi teman-teman yang asli warga Jogja sudah tidak asing lagi dengan selokan Mataram, karena selokan Mataram ini merupakan selokan yang terpanjang di Yogyakarta, yaitu membentang dari Sungai Progo hingga Kali Opak kalau tidak salah, yang ada di daerah Prambanan sana. Nah, ini dia. Di sebelah kanan saya ini adalah bagian dari selokan Mataram. Nah, saya akan menyusuri selokan Mataram ini dan niat saya ingin menyusurinya untuk menuju hulu dari selokan Mataram ini sendiri, yang terletak, kalau menurut informasi yang telah saya baca, yaitu berada di Kali Progo yang lokasinya di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ini saya sedang melewati terowongan atau terowongan yang di atasnya itu adalah jalan tol yang sedang dibangun menghubungkan antara Klaten dan Jogja. Sedikit informasi, jalan tol ini akan menghubungkan yaitu Klaten Jogja dan Magelang Jogja, yang nantinya akan mengarah ke Bandara Nia yang ada di Kulon Progo. Jalan tol ini sedang tahap pembangunan, yang salah satunya akan berada atau menyusuri selokan Mataram ini, tepatnya di samping selokan Mataram itu sendiri. Ya teman-teman, ini saya sudah berada di Jalan Seyegan Godean. Saya terus mengarah ke utara hingga ke arah perempatan Seyegan. Nah, ini dia perempatan Seyegan. Saya ambil kiri, yaitu mengarah ke barat, terus ke daerah Seyegan paling barat.
Nah, ini dia di sebelah kanan saya juga bagian dari jalan tol itu yang berada di Segan bagian barat. Adapun titik pertama yang akan saya tuju yaitu titik 0 Selokan Mataram. Jadi saya hanya bermodalkan Google Maps untuk menuju tempat titik 0 Selokan Mataram ini. Pokoknya teman-teman simak dan ikuti perjalanan saya kali ini. Sekedar informasi, saya akan menceritakan sedikit tentang Selokan Mataram yang saya kutip dari Wikipedia. Selokan Mataram adalah sebuah kanal irigasi sepanjang 31 km di daerah istimewa Yogyakarta yang kini menjadi salah satu dari 3 saluran irigasi primer di daerah irigasi Karangtalun. Selokan Mataram dulu dikenal dengan nama Kanal Yoshiro yang membentang dari Bendung Ancol hingga Sungai Opak di daerah Prambanan. Selokan ini mulai dioperasikan pada tahun 1944. Selokan Mataram sepanjang 30,8 km ini dibangun pada masa pendudukan Jepang. Saat itu, Jepang menggalakkan Romusa di Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam maupun untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung upaya perang Jepang melawan sekutu di Pasifik. Raja Yogyakarta saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian memikirkan cara untuk menghindarkan warga Yogyakarta dari Romusa. Sultan lalu melaporkan kepada Jepang bahwa Yogyakarta adalah daerah yang minus dan kering, serta hasil buminya hanya berupa singkong dan gaplek. Sultan pun mengusulkan kepada Jepang agar warga Yogyakarta diperintahkan untuk membangun sebuah kanal irigasi guna menghubungkan Sungai Perogo di sisi barat dan Sungai Opak di sisi timur. Dengan kanal irigasi tersebut, lahan pertanian di Yogyakarta saat itu kebanyakan masih berupa lahan tada hujan. Diharapkan dapat dialiri pada musim kemarau, sehingga dapat ditanami padi dan dapat memenuhi kebutuhan pangan dari warga Yogyakarta maupun pasukan Jepang. Usul Sultan tersebut pun kemudian disetujui oleh Jepang, sehingga warga Yogyakarta tidak perlu mengikuti Romusa karena difokuskan untuk membangun sebuah kanal irigasi yang kemudian dikenal dengan nama Kanal Yoshiro, yang kini dikenal dengan nama Selokan Mataram. Nah, ini dia titik 0 km Selokan Mataram. Pada awal video tadi yang saya ceritakan
adalah tujuan utama atau tujuan pertama yang akan saya tuju. Seingat saya, bangunan ini belumlah lama dibuat. Di sini, kalau tidak salah, merupakan pembagian aliran Selokan Mataram dan Selokan Panderwiek yang mengaliri ke arah Minggir, Sleman, yang panjangnya itu sekitar 17 km. Yang mana pada masa dulu di daerah Minggir itu merupakan perkebunan tebu yang sangat luas, sehingga dibuatlah Selokan Panderwiek ini. Selokan Panderwiek juga dikenal dengan Selokan Mataram II. Mengapa dinamai Selokan Mataram II? Karena aliran sungainya sama-sama berasal dari Kali Progo yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Saya akan kembali melanjutkan perjalanan ini menyusuri Selokan Mataram dengan tujuan selanjutnya, yaitu terowongan Kambiwolu yang lokasinya sudah di daerah Bligo, Ancol. Nah, ini dia kondisi Selokan Mataram yang berada di daerah barat dari kota Yogyakarta. Posisi selokan kebanyakan datar atau lebih tinggi dari pemukiman warga. Di sini debit air sangat tinggi ya. Nah, teman-teman, mulai dari sini jalanan sudah mulai masuk ke dalam, tidak lagi di tepian Selokan Mataram. Dan seperti inilah kondisi atau keadaan di Desa Bligo, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan perkampungan yang sangat sejuk dan asri, sangat sejuk ya teman-teman. Menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada, Selokan Mataram memiliki hal unik, yakni terdapat terowongan air sepanjang 979 meter yang jaraknya sekitar 200 meter dari tepian Sungai Progo. Terowongan tersebut dinamai terowongan Kambiwolu. Ya, terowongan Kambiwolu inilah yang akan saya tuju selanjutnya. Terowongan Kambiwolu ini sendiri sebetulnya tidak banyak sumber yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana cara pembuatan atau sejarah dibangunnya terowongan ini. Saya tidak menemukan banyak sumber yang menjelaskan, sehingga saya sedikit kesulitan, hanya sedikit artikel yang menjelaskannya. Nah, ini dia jembatan kecil ini menyeberangi lagi Selokan Mataram, dan saya kembali menyusurinya di tepian Selokan Mataram. Di sini tebing Selokan Mataram ini cukup tinggi,
Namun pada saat ini debit air cukup surut ya. Jadi dasar Selokan Mataram ini terlihat jelas. Sekedar informasi buat teman-teman semua, Selokan Mataram biasanya akan dimatikan dalam 1 bulan sekali. Biasanya itu hari Selasa. Saya lupa itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Yang jelas dalam 1 bulan biasanya Selokan Mataram akan mati, maksudnya tidak mengalir, yaitu di stop dari hulu sehingga air Selokan Mataram tidak mengalir. Biasa bertujuan untuk pemeliharaan Selokan Mataram itu sendiri. Nah teman-teman, sampailah saya pada pintu terowongan Kambiwolu yang saya maksud. Nah itu dia di depan saya, pintu terowongan Kambiwolu. Jadi ini ya teman-teman, kalau memang benar terowongan ini yang panjangnya hampir 1 km, berarti wah ini pasti memakan banyak tenaga dan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Dengan terowongan sepanjang itu melintas di bawah perkampungan yang cukup padat. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu tentang sejarah terowongan Kambiwolu ini, bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi perjalanan ini menuju bendungan Ancol Bligo, atau dengan sebutan lain juga yaitu Bendung Karang Talun. Nah ini sudah hampir sampai ya teman-teman. Nah ya, sampailah saya di Bendungan Karang Talun atau disebut juga dengan Ancol Bligo. Namun sayang sekali pada saat saya sampai ke sini atau pas berkunjung, bendungan ini ditutup. Dan tadi sebelumnya juga pintu yang menembus ke bendungan ini juga ditutup. Entah kenapa, mungkin erat kaitannya dengan menjaga kondisi atau kelestarian dari bendungan ini ya, mungkin supaya tidak dirusak atau bagaimana. Yang jelas bendungan ini, maksud saya lokasi atau dibentuknya taman ini belumlah sangat lama. Dulu kalau tidak salah masyarakat sangat bebas mengakses ke pintu bendungan Karang Talun ini. Namun saat ini sudah dipagar keliling, jadi mungkin ada waktu-waktu tertentu bisa diakses untuk umum ya. Nah inilah pemandangan di Sungai Progo yang mengaliri ke Bendung Karang Talun. Karena bendungan ini
tidak dibuka dan saya tidak bisa masuk ke dalam. Mungkin sekian saja explore saya kali ini. Mungkin lain kesempatan saya akan mencobanya kembali. Oh ya teman-teman, mohon dukungan, like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman untuk kemajuan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.